Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Kak Resa apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis. Yes. Iya, harus semangat ya Kak ya. Iya, ibadah kita hari ini tanggal berapa ya Kak ya? Tanggal 25 April 2021. Iya, seperti biasa kita masih ibadah online. Oh iya Kak, siapa yang beribadah kita hari ini ya? Oke, kita lupa. Kita akan diiringi oleh Jeremia Sipayu. Iya, semangat ya Bang ya. Terima sekali ya Kak. Sekali lagi, mana sebelum musik kita Jeremia Sipayu. Oh iya, sesuai aja Kak. Oke, tema kita hari ini apa ya Kak ya? Peristiwa di Danau Tiberias. Iya, peristiwa di Danau Tiberias. Ada apa di sana Kak? Nanti waktu ibu Kakaknya kakaknya nanti yang bawa membawa kaitannya. Iya, nanti adik-adik harus tetap stay tune ya supaya kita tahu apa sih yang ada di Danau Tiberias itu. Sekarang kita buat nyanyi nih Kak. Ya, kita akan menyanyi lagu Sayang di Sayang. Ya, sayang di sayang. Kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di sini, di rumah-Mu yang kudus, kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu, karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar. Sambutlah kami serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Oke Kak, tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian. Sekarang kita akan ayat hafalan yang tertulis di Yeremia 31 ayat 3 yang isinya Kak. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi kau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Oke Kak, sekarang kita lanjut lagu yang kedua Yang berjudul Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan leher.
gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, ciluk, bak. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, ciluk, bak. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, ciluk, bak. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita titah ke tempat. Ya, bahasa Simalungunnya titah paopathon. Sama-sama ya kita mengucapkan titah paopathon. Ingat manrobuhon ari mingguin ibagas na onom ari mah horjahon sagalah horjahon. Tapi anggo ari papituhon in ari parsaranan ni Jehovah na ibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas nasadariin. Barang anakmu pe, barang gurumu, barang narokon hodalahi, barang narokon hona boru, age pinahanmu pe, age sikuta nalegan naroh hutamu. Ay ibagas na onom arian do ito panay bata, langit pakon tano pakon laut apa haganum isini. Dong ay marsaran do iya bani ari papituhon in. Halani ay do ase ipasu-pasu nay bata Jehovah. Ari parsaranan ni ai anjaha irohon. Yang intinya dalam bahasa Indonesia, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dihafal ya adik-adik. Yes. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus sikap yang bagus dan baik dan tertib. Jangan lupa Alkitabnya sudah disiapkan. Betul kan? Untuk itu kita menyanyi apa Kak? Kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobat. Alkitabnya ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih dan berkat Tuhan yang masih memberkati kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu lewat lagu-lagu pujian sekolah minggu kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berdiam diri di dalam hati kami masing-masing, dimanapun kami berada. Terimalah ya Tuhan Yesus ibadah online kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats khotbah kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak ulangi ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes itu perjanjian baru. Dibuka ya Alkitabnya adik-adik. Kita baca bersama-sama. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu dia berkumpul
Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke atas perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu yang mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak menarik lagi kembali banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang yang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu dan ke darat, dan penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itulah jala itu tidak koyak. Demikian firman Tuhan, di mana tema kita pada minggu ini adalah peristiwa di Danau Tiberias. Kira-kira dari firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang terjadi di Danau Tiberias? Ya, murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita ingat kembali, 2 minggu yang lalu kita merayakan Jumat Agung, di mana di situ kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dia disalibkan, dia disiksa sebelum penyalibannya, dan akhirnya mati di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, permintaan untuk dikuburkan. Ketika Tuhan Yesus dipindahkan ke dalam gua mayatnya, apa yang terjadi adik-adik? 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus itu bangkit. Bagaimana perasaan dari murid-murid Tuhan Yesus? Mereka sangat senang karena Yesus itu bangkit. Tapi mereka seperti bertanya-tanya, apakah berita itu benar atau tidak? Karena mereka tidak melihat dengan kepala mereka sendiri, sehingga mereka masih seperti meragukan apakah Yesus itu memang bangkit atau tidak. Tetapi di sini dikatakan pada firman Tuhan kali ini dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 tadi, peristiwa di Danau Tiberias, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam peristiwa tadi, kira-kira murid-murid Tuhan Yesus itu sedang lagi ngapain ya adik-adik? Ya benar, mereka sedang menjala ikan. Mereka itu sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, pekerjaan mereka adalah nelayan, mencari ikan. Dan setelah mereka mengikuti Yesus, mereka meninggalkan pekerjaannya dan mereka mengabarkan Injil bersama Tuhan Yesus pergi. Tetapi ketika Tuhan Yesus telah mati dan disalibkan, mereka malah takut karena mereka akan disamakan seperti Tuhan Yesus. Maka mereka merasa terancam, kalau aku ikut Tuhan Yesus saja disalibkan, kira-kira nanti aku bisa bahaya dong dilakukan seperti itu. Begitulah perasaan kira-kira murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit 3 hari setelah kematiannya, mereka seperti bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Tetapi Tuhan menampakkan dirinya berkali-kali kepada mereka ketika mereka sedang makan malam bersama atau dalam keadaan perjamuan kudus. Kemudian dia menampakkan dirinya lagi di Danau Tiberias. Di danau ini Tuhan menampakkan dirinya sehingga mereka itu melihat itu siapa ya yang berbicara, karena mereka itu sudah menjala ikan, mencari ikan beberapa hari, tetapi hasilnya ada nggak? Tidak, teman adik-adik, tidak ada. Di situ di ayat ketiga katanya, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga kepadamu." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Mereka tidak dapat apa-apa ketika mereka sudah bermalam-malam ketika mencari ikan. Tetapi keesokan harinya Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka di ayat 5, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketika Yesus bilang, "Tebarkanlah jalamu," jaring-jaring maksudnya untuk menangkap ikan, ke sebelah kanan. Mereka lakukan dan akhirnya jalannya penuh banyak ikan. Itu adalah sebuah mukjizat. Sehingga mereka dari salah satu muridnya itu berkata, si Petrus berkata, yang tadi itu adalah Tuhan Yesus. Mereka pun bergegas sampai ke darat untuk menemui Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, terus dikatakan bangkit, tapi mereka belum melihat. Terus mereka melihat seperti Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Dan Tuhan Yesus datang menghampiri di Danau Tiberias. Mereka sangat bahagia dan senang. Artinya memang Tuhan itu adalah Mesias, Tuhan yang penuh kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi dia bangkit di antara orang-orang mati. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita kepada anak-anak sekolah minggu, jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, harus percaya setelah melihat segala sesuatunya. Tuhan menghendaki kita anak sekolah minggu untuk mengimani bahwa Tuhan Yesus memang adalah Tuhan Yesus yang hidup sebagai juru selamat kita. Kita imani, iman itu kan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak perlu harus melihat Tuhan Yesus, tapi kita imani bahwa Tuhan Yesus ada dan menjaga kita sebagai anak-anaknya. Dan di sini juga diceritakan bagaimana respon murid-murid Tuhan Yesus atas kedatangannya. Pasti mereka bahagia ketika Tuhan Yesus sudah datang dan menyelamatkan kita, berkorban di kayu salib. Mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus dengan melakukan segala kebaikan dan kebenaran. Hindari anak-anak sekolah minggu melawan orang tua, mengejek teman, atau menghina teman, atau mengambil barang-barang atau milik orang lain, atau menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam peristiwa yang telah digambarkan di Danau Tiberias, Tuhan mengajak anak-anak sekolah minggu tidak menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Bukan artinya kita disuruh Tuhan jadi cita-citanya sebagai nelayan ya adik-adik, tetapi kita disuruh untuk menjala manusia, yang artinya mengabarkan Injil, menyampaikan firman Tuhan yang baik kepada teman-teman ataupun kepada sekeliling kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, karena Tuhan telah memberkati kami. Demikianlah ya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya kami ya Tuhan dapat menyambut Engkau seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti peristiwa di Danau Tiberias. Ajari kami ya Tuhan agar kami tidak menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia untuk mengabarkan firman Tuhan, biarpun kami masih menjadi anak-anak sekolah minggu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini kami semua serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari kakak kita kan. Gimana? Mantap kan khotbahnya? Pasti dong Kak. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, persiapkan dulu persembahannya adik-adik. Kita akan membawakan sebuah lagu yang berjudul I love you Jesus. I
kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu agar di ibadah selanjutnya dapat melaksanakan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus asomani, O Yesus asomani hanami hagadu, pasada urnami asetorang baru, senggoi dalam urnami salahkan dosa, dokama somanami orang adi ujar. Amin. Bapa, terima kasih.